semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Semoga kita senantiasa dalam berkat Tuhan. Selamat berjumpa dalam acara Sharing Kitab Suci. Kami dari Legio Maria, Presidium Bejana Rohani, dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Jalan Medan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi ayat berkesan dari kutipan yang akan kita renungkan hari ini, Sabtu tanggal 2 April 2022. Hari biasa, pekan keempat Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dikutip dari Injil menurut Yohanes bab 7 ayat 40 sampai ayat 53. Kami mengajak kita sekalian untuk merenungkan sabda Tuhan ini. Sebelumnya, mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendalami sabda-Mu pada hari ini dan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari sabda-Mu kepada sesama kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami sabda-Mu dan agar kami dapat memetik pesan untuk kami wujudkan dalam kehidupan kami. Hadirlah bersama kami dalam permenungan ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan kami bacakan secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut Yohanes bab 7 ayat 40 sampai ayat 53. Beginilah bunyinya. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang dari antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini
yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan tadi. Sharing akan dimulai dari saya sendiri, selanjutnya dari Ibu Idawati Sipayung dan Ibu Rosmaida Sinabarita. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 46 yang berbunyi, "Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Yang dimaksud dengan orang itu adalah Yesus. Ungkapan tadi mau menyatakan kekaguman para penjaga-penjaga pada sosok Yesus. Kata-kata Yesus menyadarkan mereka, membuat mereka kagum. Menurut saya, kata-kata Yesus memang sangat berdaya guna, menghibur, menyemangati, dan menguatkan. Kata-kata Yesus itu memberi inspirasi. Sehubungan dengan ini, saya harus membuka diri pada perkataan Yesus yang mampu menguatkan hidup saya. Dalam banyak pengalaman, saya merasakan bahwa Yesus menyapa saya dan menguatkan saya. Ketika suami saya meninggal 14 tahun lalu, saya sangat sedih dan menjadi cemas karena harus memikirkan anak-anak sendiri. Namun, saya disapa oleh Yesus dan dikuatkan sehingga saya bisa menghapus kecemasan saya dan menjalani semuanya dengan berserah pada Yesus. Ketika saya sakit, pernah saya sakit agak lama setelah operasi, saya juga merasa sangat cemas. Namun, sekali lagi saya merasakan bahwa Yesus menyapa saya dan menguatkan saya. Ketika saya ada dalam masalah, kekeringan, sakit, dan menderita, saya datang kepada Yesus dan berusaha untuk mendengarkan lewat doa, bacaan kitab suci, pun lewat Ekaristi. Itu semua menguatkan saya. Dalam sapaannya, dia berkata bahwa semua akan indah pada waktunya. Saya yakin itu. Ayat tadi mengingatkan saya untuk senantiasa mendengarkan sapaan Yesus dan berpegang pada ajarannya. Sabda Allah adalah pegangan hidup saya. Demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 40 sampai 41 yang berbunyi, "Beberapa orang di antara orang-orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, 'Dia ini benar-benar nabi yang akan datang.' Yang lain berkata, 'Ia ini Mesias.' Tetapi yang lain lagi berkata, 'Bukan,
Mesias tidak datang dari Galilea. Menurut saya, ayat ini berbicara tentang percaya dan tidak percaya. Yesus telah menunjukkan bahwa Ia sungguh Mesias yang diutus oleh Allah. Ia membuktikannya lewat perkataan dan tindakannya yang penuh kuasa, misalnya dengan membuat mujizat. Tetapi sekalipun demikian, ternyata masih banyak yang tidak percaya kepadanya. Tidak percaya bahwa Dia adalah Mesias. Ada banyak pertentangan tentang Dia dan banyak orang meragukannya. Untuk percaya kepadanya perlu membuka hati. Saya juga punya pengalaman di mana saya tidak percaya kepada Yesus. Saya ragu kepada Yesus. Ada pertentangan di dalam diri saya antara mau percaya atau tidak percaya. Sebagai orang Katolik, saya mengakui bahwa Tuhan adalah penyelenggara hidup saya. Kalau saya bisa melalui hidup saya, sekalipun ada banyak tantangan, itu karena Tuhan menolong saya. Tetapi ada kalanya keyakinan yang demikian hilang dari dalam diri saya. Ketika saya menghadapi masalah yang berat, saya lupa pada apa yang saya imani. Saya lupa untuk berserah kepada Yesus. Saya lebih memilih untuk panik sendiri, stres sendiri, menangis sendiri, dan berusaha dengan kekuatan sendiri untuk menyelesaikan masalah saya. Kalaupun saya berdoa, saya merasa bahwa dalam doa saya kurang berserah. Saya kurang membuka diri pada Yesus dan kurang percaya pada kuasa-Nya. Ayat tadi mengingatkan saya agar saya senantiasa percaya kepadanya, karena Dialah penyelenggara hidupku. Saya harus berjuang agar tidak ragu lagi pada Yesus. Demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Ayat yang menarik bagi saya yakni ayat 52 yang berbunyi, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Imam-imam kepala berusaha untuk meyakinkan orang-orang bahwa Yesus bukan siapa-siapa. Mengapa? Bukankah nyata-nyata Yesus itu penuh kuasa? Mereka melakukan semua itu agar mereka tidak menjadi disaingi oleh Yesus. Kehadiran Yesus mengancam mereka. Karena itu, mereka berusaha untuk mengaburkan tentang Yesus, pengajaran dan mukjizat yang telah dibuatnya. Sekali lagi, mereka melakukan semua ini karena mereka tidak mau Yesus menjadi saingan. Sikap seperti para imam dan orang-orang Farisi ini sering juga muncul dalam kehidupan. Saya pernah bersikap demikian, dan saya juga pernah menyaksikan sesama saya bersikap demikian. Ada banyak orang yang tidak ingin disaingi, tidak ingin sesamanya menjadi lebih daripadanya. Pernah suatu kali seorang teman saya marah kepada orang-orang yang tidak menjadikannya sebagai sosok yang disukai. Mengapa teman saya marah? Karena dia merasa bahwa yang lain itu menjadi saingan. Saya pun pernah demikian. Barangkali juga kita pernah mengalami di mana kita tidak mau disaingi yang lain dan mau selalu menjadi yang teratas. Jadi ayat tadi mengajak saya untuk berani mengakui sesama yang lebih, menghargainya dan tidak menolak kebaikannya hanya demi kepentingan diri sendiri. Semoga ke depan saya bisa mengamalkan pesan dari ayat tadi. Demikianlah
yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan yang bisa kami petik dari permenungan kami. Jadi sebagai kesimpulan dari sering kami yang dapat kita wujudkan dalam hidup sehari-hari, yakni pertama, mari kita percaya kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Kedua, mari kita berpegang teguh pada sabda Tuhan. Ketiga, mari kita mengakui kelebihan orang lain dan bukannya sebaliknya. Demikianlah yang menjadi pesan bacaan tadi menurut kami. Sekarang mari kita berdoa agar kita dikuatkan untuk mengamalkan pesan dari bacaan tadi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan dan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari sabda-Mu. Dalam hidup kami, seringkali kami kurang percaya kepadamu, kurang berserah kepadamu, kurang berpegang teguh pada sabdamu, dan kurang mengakui kelebihan sesama kami. Engkau telah menerangi kami dengan sabdamu. Bantulah kami untuk mengamalkan sabdamu di dalam hidup kami, dan berkatilah kami senantiasa dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sering kami mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita semua. Pace Ebene, salam Ave Maria.